Oke, sudah tampil share screen-nya teman-teman. Yang di kolom chat sudah selesai. Masya Allah ya, saya sudah baca semuanya yang sudah mengirim di kolom chat. Masya Allah, mudah-mudahan mimpi-mimpi teman-teman nanti semuanya terrealisasi setelah mengikuti pelatihan menulis online ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut langsung ke materi ya. Materi yang pertama untuk hari ini yaitu cerpen. Saya yakin sebagian besar teman-teman di sini sudah memahami ya apa itu cerpen. Ini masih bersifat teori, tapi nanti kita ada tugas setelah teman-teman mengikuti materi ini, kita akan membuat cerpen. Setelah itu nanti teman-teman bisa mempraktekkan isi dari materi ini. Oke, kita mulai saja. Apa itu cerpen? Cerpen adalah suatu bentuk prosa narasi fiktif. Ya. Jadi cerpen itu dia fiktif ya. Ada yang diambil dari kisah nyata, tapi kebanyakan sudah ditambahi atau dibumbui, seperti itu. Nah, bedanya cerpen dengan novel apa? Kalau novel itu dia lebih padat, kemudian ceritanya lebih panjang, konfliknya pun lebih banyak. Kita akan langsung juga masuk ke materi novel ya. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi yang lain. Ini menurut Wikipedia. Sedangkan untuk pengertian yang lain, cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan. Ini hampir sama pengertiannya dengan novel ya, tapi nanti novel itu di jumlah kata dan jumlah halamannya yang berbeda. Kemudian dari kompleksitasnya juga beda. Nah, apa ciri-ciri cerpen? Cerpen hanya memiliki 1000 sampai dengan 1500 karakter. Karakter itu kata ya, kalau kita ngetik di laptop atau di komputer, karakter itu maksudnya kata. Biasanya itu terdiri dari 5 sampai 7 halaman A4 untuk ukuran font 12, kemudian spasinya 1,5. Ini ciri-ciri cerpen. Kalau novel ciri-cirinya apa? Kalau novel itu minimal 35.000 kata. Biasanya itu kalau dalam halaman buku A5 ya, ukuran novel, saya kasih contoh ukuran novel, misalnya seperti ini. Ini ukuran A5. Kalau novel itu biasanya dia 35.000 kata atau minimal 100 halaman. Seperti itu. Kemudian cerpen hanya memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Jadi nggak banyak alurnya ya cerpen itu. Tapi kalau novelnya itu alurnya banyak. Jalan ceritanya juga kompleks. Seperti itu. Kemudian cerpen hanya mempunyai 2 sampai dengan 3 tokoh utama dominan. Namun kalau novel banyak. Seperti itu. Kemudian cerpen memiliki tema yang lebih sederhana. Kalau novel temanya lebih kompleks, kemudian konfliknya lebih banyak dan lebih berat, kemudian gak selesai-selesai biasanya ya, seperti sinetron zaman dulu Tersanjung itu ya. Kemudian diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Kalau diksi novel tuh kadang-kadang agak sedikit rumit ya. Diksi itu apa? Ada yang tahu nggak? Diksi itu pilihan kata. Jadi ketika kita hendak menulis cerpen atau novel, kita akan membuat uraian kata-kata menjadi sebuah kalimat. Nah, diksi itu adalah uraian kata-kata yang kita gunakan untuk membuat cerita dalam sebuah cerpen atau sebuah novel. Kemudian, cerpen memiliki pembahasan yang lebih lugas, sedangkan novel berbelit-belit biasanya. Seperti itu. Kemudian, cerpen hanya memiliki satu konflik dan satu klimaks, kemudian selesai. Tapi kalau novel, konfliknya banyak, kemudian klimaksnya nyambung-nyambung, kadang-kadang nggak kelar-kelar, seperti itu ya. Nah, di referensi lain mengatakan bahwa 7.500 karakter itu masih disebut sebagai cerpen. 7.500 karakter itu sekitar 15 sampai dengan 20 halaman A4.
Seperti itu teman-teman. Sedangkan 1000 sampai 1500 karakter itu sekitar 5 sampai 7 halaman. Jadi 7500 karakter juga masih disebut cerpen. Kemudian cerpen dan novel sama-sama memiliki pesan moral, ya. Alangkah baiknya kalau ketika kita menulis cerpen atau novel, sebelum kita menulis kita sudah menyiapkan dulu nih nilai-nilai moral yang ingin kita sampaikan, hikmah yang ingin kita sampaikan dari kisah yang kita buat dalam cerpen atau novel karangan kita. Kemudian kalau bisa ketika kita membuat sebuah cerpen atau novel, kita sudah niatkan dari awal untuk mengedukasi pembaca menuju ke kebaikan. Kalau dalam Islam tuh namanya berdakwah ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang tuh banyak banget platform-platform kepenulisan online ya yang isinya nauzubillah min zalik ya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat platform-platform kepenulisan online seperti mungkin pernah lihat yang seperti itu ya. Banyak isinya vulgar. Nah, ini kita harus pahami dulu. Ketika kita menulis, tulisan kita itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, teman-teman. Jadi kalau bisa ketika kita menulis, tulisan itu akan kekal sampai ke akhirat, tapi dia membawa pahala dan kebaikan buat kita. Setuju ya, insya Allah ya. Seperti itu. Jadi kalau kita menulis, pesan saya, tulislah tulisan yang baik, yang mengajak orang kepada kebaikan, kemudian ada pesan moral dan edukasi di sana. Kemudian, biasanya cerpen ditulis berdasarkan peristiwa yang ada dalam kehidupan. Biasanya penulis-penulis cerpen itu melihat sekitar ya, melihat sekeliling untuk mencari inspirasi, kemudian mengembangkan inspirasi tersebut menjadi cerpen atau novel. Banyak sekali ya, misalnya nih, di lingkungan sekitar kita ada seseorang yang punya karakter yang senang membantu orang, nggak bisa lihat orang susah, selalu terdepan kalau masalah membantu orang. Nah, kita terinspirasi nih sama tokoh ini. Aku pengen deh bikin cerita tentang tokoh ini, Masya Allah luar biasa banget baiknya gitu. Akhirnya kita membuat cerita tentang aktivis kemanusiaan misalnya ya, seperti itu. Atau tentang tukang gado-gado ya, tukang gado-gado yang keliling di sekitar perumahan. Itu juga bisa menjadi inspirasi buat kita menulis. Atau kalau misalnya kita sedang berada di, seperti Pak Vario nih masih di jalan ya, misalnya Pak Rio ketika dalam perjalanan menuju kereta lewat di pinggir jalan lihat pedagang asongan dengan muka yang lusuh tapi dengan tersenyum ceria menjajakan barang dagangannya. Dari situ kita juga bisa mengambil inspirasi ya. Kita lihat padahal dia menjajakan barang yang sangat murah tapi dia tersenyum sambil menjajakan. Mungkin di balik cerita itu ada orang-orang di belakangnya yang menunggu dia pulang. Anak istrinya, anaknya yang menunggu untuk bayaran sekolah. Nah, itu cerita-cerita yang ada di sekitar kita itu adalah hal-hal yang sangat sederhana yang bisa kita angkat menjadi cerpen atau novel. Kemudian, watak dan tokoh untuk cerpen ya, diterangkan atau diceritakan secara singkat. Sedangkan untuk novel itu watak dan tokohnya bisa panjang diceritakannya. Itu perbedaannya ya. Kemudian kalau cerpen itu habis dibaca dalam sekali duduk. Kita duduk sebentar 15 sampai 30 menit tahu-tahu udah selesai. Itu kalau cerpen. Tapi kalau novel, novel itu lama kita baca ya. Kalau novel yang bikin penasaran dan menarik itu paling cepat selesai dibaca 2 jam. Kalau kita nggak ngapa-ngapain nih, 2 jam selesai. Tapi kalau misalnya tebal dan kemudian kita capek, lanjut lagi bisa berapa hari baru selesai. Itu novel. Seperti itu teman-teman. Jadi udah bisa ya membedakan antara cerpen dan novel. Kalau mau membuat novel, kebanyakan para penulis itu, penulis-penulis bestseller, penulis-penulis yang saat ini sudah terkenal, mereka pun memulai dari cerpen dulu. Karena cerpen itu ibarat lari ya, lari maraton, pemanasan dulu. Kita pemanasan dulu dengan menulis cerpen. Kemudian setelah kita terbiasa menulis cerpen, kita baru bisa menulis novel. Kenapa? Karena novel itu lebih panjang, fokusnya lebih berat, kemudian konfliknya banyak, tokohnya banyak, risetnya juga panjang ya, banyak riset. Karena kalau kita menulis asal-asalan tanpa riset, misalnya nih, kita ingin mengangkat tema tentang kedokteran, tapi kita nggak tahu dunia kedokteran, kita harus riset. Kalau novel, tanpa riset, itu novel akan menjadi novel hot, ya. Seperti itu. Jadi kalau novel itu butuh waktu yang lama untuk mengarangnya. Makanya kita perlu maraton dulu
latihan menulis cerpen. Seperti itu, teman-teman. Kemudian unsur-unsur cerpen, ini sama ya, unsur-unsur cerpen dan novel sama. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah satuan terkecil yang membentuk suatu cerpen menjadi kesatuan utuh prosa fiksi dari dalam karyanya sendiri. Nah, unsur pembentuknya yaitu yang pertama tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar setting, plot, alur, gaya bahasa, dan amanat. Ini sama dengan novel ya. Kemudian unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada dari luar cerpen itu. Contohnya apa? Latar belakang masyarakat, kemudian ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Kadang-kadang ada beberapa cerpen dan novel yang juga menyampaikan tentang kondisi negara ya, seperti itu. Itu masuknya ke unsur ekstrinsik. Kemudian apalagi unsur ekstrinsik dari cerpen atau novel, yaitu latar belakang penulis, riwayat hidupnya, kemudian kondisi psikologisnya, kemudian aliran sastranya. Kemudian nilai-nilai terkandung dalam cerpen ya, itu masuk ekstrinsik, nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai ekonomi, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke inti ya, teknis membuat cerpen. Nah, membuat cerpen mulailah menulis dari gambaran besar cerita yang ada di dalam benak kita. Jadi, maksudnya begini teman-teman, ketika teman-teman sedang memiliki inspirasi, langsung ikat inspirasinya menjadi sebuah tulisan, jangan ditunda. Kalau kita tunda, maka nanti ambiar biasanya ya. Pernah ngalamin nggak buat yang sudah pengalaman nulis? Seperti itu. Jadi kalau kita Sering, sudah, Bunda. iya sering. Kalau kita sudah mempunyai inspirasi, langsung ikat jadi cerita. Kalau tidak, ya kita siapkan dulu seperti notes atau mungkin di voice note ya kita simpen, atau di catatan HP ya, atau kita bikin grup WA yang isinya tentang inspirasi-inspirasi yang berseliweran di kepala kita. Misalnya lagi di kereta, ada inspirasi nih, lihat pemulung atau lihat bapak-bapak yang kelelahan di dalam kereta, kita bisa langsung tulis gitu. Oh, seperti ini kurang lebih ceritanya. Kemudian emak-emak nih, lagi masak di dapur misalnya, kepikiran, ada inspirasi. Boleh tuh direkam dulu di voice note nih, atau di rekaman suara ya di HP kita. Lalu nanti kalau sudah selesai masak bisa cari waktu yang luang, sejam 2 jam kita tuliskan. Kalau nggak kita ikat biasanya itu langsung ambiar ide cerita itu ya. Nah, kemudian teknis membuat cerpen dan novel sama ya. Yang pertama kita harus menentukan tema ceritanya dulu. Tema itu apa? Tema itu adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerpen. Jadi setiap cerpen atau novel itu memiliki tema ya. Tema itu juga disebut sebagai ruh atau nyawa dari sebuah cerpen atau novel. Tema ini macam-macam ya, bisa ada di masyarakat, bisa permasalahan lingkungan, kemudian pengalaman hidup penulis, sejarah, pendidikan, persahabatan, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Jadi contoh tema di sini ada ya, percintaan, keluarga, persahabatan, sekolah, lingkungan, kesehatan, filosofis, sampai yang terakhir tuh kedengkian manusia. Nah, ini yang sering sekali kita tonton di sinetron-sinetron Indonesia ya. Kita tuh pengen banget gitu, sinetron-sinetron Indonesia tuh lebih edukatif. Bagaimana kita para penulis ya bisa membuat cerita-cerita yang mengedukasi bangsa Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti dari sini, dari pelatihan menulis online batch 3 kita bisa menulis sebuah karya yang bisa booming dan mengedukasi banyak rakyat Indonesia. Kemudian nanti bisa difilmkan mudah-mudahan ya dari sini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain menentukan tema, kita juga biasanya menentukan genre ya, genre tulisan kita. Genre itu ada 2 macam, ada fiksi dan non-fiksi. Kalau genre non-fiksi itu biasanya merupakan tulisan-tulisan ilmiah yang membutuhkan riset ya. Jadi non-fiksi itu biasanya dari riset atau dari kisah nyata, kejadian nyata. Artikel, tips, trik, biografi, catatan bersejarah itu adalah genre non-fiksi. Sedangkan genre fiksi, cerita yang membutuhkan imajinasi tinggi ya. Berikut ini adalah contohnya, yaitu yang pertama science fiction. Mungkin teman-teman tahu ya film Matrix, sudah pernah nonton film Matrix, Keanu Reeves ya, itu masuknya ke science fiction. Kemudian ada lagi yang lain, beberapa film yang diperankan oleh Keanu Reeves itu juga science fiction kebanyakan ya.
film-film Hollywood kebanyakan. Kemudian genre romance, nah ini yang paling umum nih, dan paling digemari emak-emak biasanya, cerita-cerita berlatar romance ya. Kemudian horor, kemudian komedi, fantasi, thriller. Thriller ini seperti misteri ya, kisah-kisah pembunuhan atau segala genre yang terkait dengan misteri itu masuknya ke thriller. Kemudian action, yang adult itu cerita-cerita remaja usia 12 sampai 18 tahun. Kalau new adult itu cerita remaja pradewasa dari usia 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan tema dan gender, kita tentukan tokoh dan karakter. Tokoh dan karakter itu sangat menentukan isi dari cerpen atau novel yang kita buat. Semakin kuat karakter tokoh yang kita tulis, itu maka cerita kita akan semakin menarik. Misalnya nih, kita bercerita tentang seorang pemuda yang dia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, kemudian dia bertanggung jawab, dia ingin membantu banyak orang, ini karakternya kuat banget. Dan biasanya orang-orang seperti ini tuh jadi artis penggemar yang digemari banyak emak-emak biasanya ya. Cepat naik daunnya seperti itu. Jadi ketika kita membuat karakter, buatlah karakter tokoh yang kuat, yang mempengaruhi dan mendominasi isi cerita kita. Bisa dipahami ya. Kemudian bisa dengan memilih nama yang unik dan menarik ya. Di sini nanti materinya akan di-share, nanti bisa dibaca kembali. Kemudian gunakan nama yang sesuai dengan latar cerita. Kalau kita mengambil latar cerita di Indonesia, gunakan nama-nama orang Indonesia. Kalau misalnya kita ambil latar ceritanya di Hong Kong, di Cina misalnya, tapi kita menggunakan nama-nama orang Rusia, kan nggak nyambung ya. Jadi ketika kita membuat sebuah cerita, sesuaikan dengan latar belakang cerita yang kita tulis, seperti itu. Kemudian pilih nama yang mudah diucapkan. Kadang-kadang ketika melihat sebuah cerpen atau membaca cerpen dan novel, ada nama-nama yang jelimet ya. Orang kadang-kadang, aduh ribet nih, males baca buku. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita pilih nama yang mudah diucapkan. Kemudian hindari penggunaan nama-nama yang dieja dengan aneh ya, karena bisa membuat pembaca merasa bingung dan asing. Kecuali kalau memang latar belakang ceritanya di luar negeri. Nama-nama orang Rusia kan agak aneh ya. Jadi boleh saja menggunakan nama-nama yang asing kalau memang latar belakangnya di luar negeri. Kemudian jangan pernah menggunakan nama atau karakter dari cerita yang sudah terbit. Apalagi ceritanya itu dari buku-buku bestseller. Nanti kita bisa kena delik plagiat. Apalagi misalnya karakter dari tokoh yang namanya sama tadi dengan cerita kita, karakternya sama dengan buku-buku bestseller yang sudah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Itu bisa kena delik plagiat kita. Ya, seperti itu. Kemudian pengungkapkan karakter tokoh itu harus logis. Jadi kalau misalnya nih ceritanya tentang seseorang yang koma beberapa tahun ya, lalu dia bangun dari koma, tiba-tiba dia punya kekuatan super, itu karakter yang agak tidak masuk akal teman-teman ya. Misalnya gini, orang yang koma dia butuh waktu untuk menetralkan kondisi kesehatannya ya. Nggak mungkin orang koma tuh kayak film Indonesia tiba-tiba langsung, inget siapa gitu ya. Enggak, tapi kalau orang koma tuh dia biasanya sawang sinawang dulu, butuh waktu untuk stabil. Nah itu, jadi karakter itu dan cerita itu harus logis dan masuk akal. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kriteria tokoh tuh ada 3. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang menjadi pusat atau peran utama dalam cerita. Tokoh protagonis mengemban tugas untuk menjalankan cerita. Segala hal yang terjadi pada cerita itu berpengaruh pada tokoh protagonis. Seperti itu. Biasanya tokoh protagonis ini atau tokoh utama digambarkan sebagai sosok yang baik dan dia selalu dapat masalah biasanya ya. Semakin banyak masalah tokoh protagonis, maka cerita itu semakin menarik biasanya seperti itu. Ini contoh ya, contoh film Finding Nemo, tokoh protagonisnya adalah Nemo. Kemudian film Masha and the Bear, tokoh protagonisnya adalah Masha. Kemudian kita lanjut ke tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah
orang yang selalu bertolak belakang dengan tokoh protagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang tidak bersahabat dan selalu membuat konflik. Ia juga menggambarkan karakter atau situasi yang menjadi penghalang tokoh protagonis untuk mencapai tujuan utamanya. Nah, tapi tokoh antagonis ini tidak melulu orang ya. Tokoh antagonis itu juga bisa hewan, seperti dalam film Shark ya. Jaws mungkin sudah pernah ya nonton ya. Tokoh antagonisnya adalah ikan hiu ya. Kemudian dalam film Anaconda itu tokoh antagonisnya ya ular anaconda. Jadi tokoh antagonis itu tidak melulu manusia. Apalagi tokoh antagonis kategorinya bisa juga bencana alam, kemudian musibah, wabah penyakit dan lain-lain. Ini di film-film Amerika biasanya ya ada bencana alam. Nah, itu biasanya masuk ke tokoh antagonis ya. Ini contohnya cerita rakyat bawang putih bawang merah, antagonisnya adalah bawang merah dan ibunya. Kemudian film Into the Storm, ini antagonisnya adalah badai topan yang menghantam kota Silverton di Amerika Serikat. Kemudian tokoh yang ketiga adalah tokoh tritagonis, tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis ya. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang netral, contohnya di film Harry Potter. Tokoh tritagonisnya adalah kepala sekolah Hogwarts. Ia digambarkan sebagai seseorang yang bijaksana dan dihormati oleh semua tokoh di film Harry Potter. Seperti itu. Kemudian ada juga tokoh yang mendukung peran antagonis. Itu disebut tokoh. Di sini tidak saya tampilkan karena tidak umum. Seperti itu. Kemudian menciptakan karakter tokoh. Karakter yang kuat bisa mengendalikan isi cerita. Jadi cerita yang menyesuaikan diri dengan karakter tokoh tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah punya karakter tokoh yang kuat, kita tinggal membuat cerita mengikuti dari tokoh ini, apa yang dialami tokoh ini, permasalahan yang dihadapi oleh tokoh ini, kemudian penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh ini. Jadi kalau kita sudah menciptakan karakter tokoh yang kuat, segala cerita itu ngikutin dari kisah tokoh yang sudah kita buat, seperti itu maksudnya. Nah, bagaimana sih cara membuat karakter tokoh yang kuat? Contoh penggambarannya adalah kita membuat biodata yang lengkap dari tokoh utama atau tokoh-tokoh lain yang sudah kita buat ya ketika kita menulis cerita. Kita buat namanya, nama lengkapnya apa, kemudian panggilannya siapa, tanggal lahirnya, umurnya, aktivitasnya, warna favorit, bentuk fisik tubuhnya, wajahnya seperti apa bentuknya, apa belok, apa sipit, kemudian matanya, hidungnya, bibirnya, sampai ke berat badan juga kita buat itu biodatanya supaya nanti ketika kita menulis tidak melenceng jauh dari isi tulisan kita. Jangan nanti di awal kita menceritakan bahwa tokoh ini kurus, tapi tiba-tiba di ending dia gemuk gitu ya, itu kan tidak konsisten. Jadi alangkah baiknya ketika kita menulis, kita sudah buat dulu biodata dari tokoh ini. Selain itu ada warna kulit, rambut, mata, sampai ke model rambut, hobi, cita-cita, sampai ukuran celana, baju, dan sepatunya juga kita buat ya, seperti itu. Kenapa harus kita buat? Selain untuk memudahkan kita untuk membuat rangkaian cerita, kita juga akan dipermudah ketika membuat diksi. Kalau sudah membuat karakter tokoh lengkap seperti ini. Misalnya seperti ini, ketika kita memilih pilihan diksi tentang pemuda yang baik tadi ya. Jadi diksinya seperti ini misalnya. Pemuda bermata indah. Nggak masuk akal ya, misalnya pemuda berhidung mancung misalnya seperti itu. Nah, kita sudah jelaskan di situ, di rangkaian karakter tokoh yang sudah kita buat. Oh, hidungnya mancung. Atau pemuda berambut gelombang itu, jadi kita sudah buat tuh karakter dari tokoh ini. Oh, rambutnya bergelombang. Oh, bentuk wajahnya oval misalnya seperti itu. Itu jadi mempermudah kita membuat pilihan diksi dan mengatur cerita yang akan kita buat. Kita lanjut ke yang ketiga, kemudian tentukan alur atau plot dalam cerita. Alur atau plot adalah hal penting yang akan membangun jalannya sebuah cerita. Dari konflik yang terjadi, jalan cerita akan dibangun. Alur harus diterapkan dengan tepat. Ya. Nah, ini tahapan alur. Yang pertama, ini diagramnya ya. Yang pertama itu tahapannya yaitu tahap pengenalan atau eksposisi atau orientasi.
Tahap pengenalan ini merupakan tahap awal dari cerita yang digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Ini saya kasih contoh ya dari salah satu antologi yang pernah saya tulis. Bagaimana sih tahap pengenalan itu? Saya bacakan teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Ini saya ambil dari cerpen saya berjudul Message from Palestine. Kita mulai. 2 buah drone militer Israel nampak terbang rendah di langit kota Gaza. Benda tersebut biasanya berkeliaran mulai pagi hari dan berlanjut hingga sepanjang malam. Dengungnya begitu mengganggu, mirip perpaduan suara lebah dan nyamuk yang berputar-putar di atas kepala. Abid, anak Palestina berusia 10 tahun, tengah berada di sebuah mobil pick-up yang sedang melaju perlahan di pasar buah-buahan Jabalia, Gaza Utara. Ia segera melompat, lalu berlari ketakutan ke arah pintu depan kemudi ketika melihat 2 buah drone melayang-layang di udara. Padahal saat itu mobil mereka belum sempat berhenti dengan sempurna. Ini adalah awalan pembuka dari cerpen saya. Nah, jadi contoh awalan cerpen itu ya, dia mengenalkan tokoh. Dari tadi ya, dari cerpen saya tadi ada tokoh yang kita kenalkan. Anak kecil Palestina tadi ya, bernama Abid ya, yang dia lari ketakutan setelah mendengar suara drone. Kemudian ada latar. Latarnya di mana? Latarnya di pasar buah-buahan kota Jabalia di Gaza. Kemudian situasinya bagaimana? Situasinya lagi tegang karena ada drone militer Israel sedang mengawasi di langit-langit kota Gaza. Waktunya pada siang hari. Nah, jadi awalan itu seperti itu contohnya teman-teman ya, gambarannya. Kemudian tahap pemunculan konflik atau komplikasi. Tahap pemunculan konflik ini merupakan tahap dimunculkannya masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh, ya. Kemudian tahap konflik memuncak. Tahap konflik memuncak itu adalah tahap di mana permasalahan atau ketegangan yang berada pada titik paling puncak di antara antar tokoh yang ada di dalam cerita yang kita buat, ya. Biasanya disebut dengan klimaks. Kemudian tahap konflik menurun atau anti klimaks, yaitu merupakan tahap di mana masalah mulai dapat diatasi, kemudian ketegangan berangsur-angsur menghilang. Kemudian terakhir tahap penyelesaian atau resolusi. Tahap penyelesaian merupakan tahap di mana konflik sudah terselesaikan, kemudian sudah tidak ada lagi permasalahan. Kemudian ini adalah contoh diagram alurnya, di mana tadi ada pengenalan, di sini rising action, kemudian ada konflik, kemudian ada klimaks, ada failing action, dan ada penyelesaian atau resolution. Seperti itu. Kita lanjut ke macam-macam alur. Yang pertama yaitu alur maju. Alur itu apa ya? Kita ulang lagi. Kepingan-kepingan peristiwa ya, alur itu yang mengatur jalan cerita. Jadi alur itu ada 3 macam, alur maju atau alur progresif. Ini bergerak maju, bercerita dari awal sampai akhir. Kemudian alur mundur, alur regresif, itu dia cerita yang akhir dulu, kemudian dia flashback ke depan. Seperti itu teman-teman. Kemudian alur campuran itu ya ada di dalamnya alur maju dan alur mundur. Biasanya kalau alur campuran dipakai untuk menulis novel, karena biasanya kalau menulis novel itu ada banyak sekali flashback ya. Nah, kemudian latar dan setting. Latar adalah hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, suasana, budaya, serta latar belakang kepribadian dan karakter tokoh yang kita buat. Kemudian tempat yaitu menjelaskan di mana peristiwa terjadi, misalnya di rumah, di sekolah, di kota, di jalan, di kantor, dan sebagainya. Kemudian waktu menjelaskan kapan peristiwanya terjadi. Misalnya pagi hari, malam hari, kemarin, keesokan harinya, bisa masa lalu atau masa depan dan masa sekarang. Kemudian suasana yang ada dalam cerita itu seperti apa. Misalnya gembira, sedih, tegang, ramai, sepi, misalnya seperti itu. Kemudian budaya atau adat ya, bisa pakai budaya daerah ya, misalnya budaya Jawa, budaya Betawi, budaya Sunda. Jadi kalau kita menulis, biasanya kita ada mencantumkan latar belakang budaya ya, seperti itu. Kemudian latar belakang dan kepribadian karakter, yaitu karakter di dalam cerita, apakah orangnya ini penyendiri, pendengar yang baik, ramah,
mudah bergaul, baik hati, atau mungkin dia pemarah gitu ya, gampang tersinggung seperti itu. Kemudian sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menceritakan kisahnya atau cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Nah, di sini ada 3 sudut pandang. Yang pertama, POV 1 atau point of view 1, itu adalah sudut pandang orang pertama, di mana di sini penulis bertindak sebagai pelaku sekaligus narator dalam ceritanya. Biasanya dia ditandai dengan menggunakan kata aku. Di sini ada salah satu novel karangan teman saya. Saya akan contohkan ya, saya bacakan contoh POV 1 ya. Kami berhenti di sebuah emperan toko yang telah tutup. Aku menyandarkan punggungku pada pintu harmonika yang warnanya mulai pudar. Nah, di sini ada kata aku. Kemudian, aku mengusap-usap telapak tangan berharap ada sedikit hangat yang bisa aku dekap. Karena dingin mulai menyergap. Nah, ini adalah POV 1, karena yang bercerita itu adalah tokoh yang ada di dalam ceritanya atau aku. Kemudian, POV 3 atau point of view 3 itu adalah sudut pandang orang ketiga. Penulis bertindak sebagai narator yang terlibat atau berada di luar cerita, menggunakan kata ganti dia, ia, nya, ataupun menggunakan nama tokoh langsung ya. Seperti cerita yang tadi saya bacakan ya, yang cerita Message from Palestine itu menggunakan POV 3. Nah, dalam menulis, POV itu harus konsisten. Kalau kita menulis cerpen, POV-nya harus 1 ya teman-teman. Jadi kalau pakai POV 1 dari awal sampai selesai harus pakai POV 1, tidak boleh berubah-ubah. Tapi kalau untuk novel, POV-nya itu boleh berubah tapi di bab yang berbeda. Seperti itu. Jadi dalam satu cerita atau dalam satu bab tidak boleh menggunakan POV yang berbeda, tapi ketika di bab yang lain boleh menggunakan POV yang lain. Seperti itu kalau untuk novel ya. Kalau cerpen POV-nya harus 1. Kemudian di sini ada contoh POV 1, bisa dibaca sendiri nanti setelah saya share materinya ya. Kita lanjut ke gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Artinya, tiap penulis tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Ada penulis yang dia puitis, gaya bahasanya indah dibaca ya. Ada juga penulis yang dia to the point. Jadi dia menulis itu langsung plek 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 gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian gaya bahasa ini meliputi pemilihan kata, penggunaan kalimat, penghematan kata, pemakaian majas, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu amanat atau pesan. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat atau pesan. Yang dimaksud amanat atau pesan itu adalah amanat yang disampaikan secara tersurat atau langsung, serta secara tersirat atau tidak langsung. Amanat menjadi unsur penting dalam sebuah karya sastra. Hal ini membuat novel tidak hanya berisi hiburan saja, tapi ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik oleh pembaca. Nah, ini materi sudah selesai ya tentang cerpen dan novel. Tapi di sini ada materi bonus. Mau disampaikan atau nanti baca sendiri? Kak Oji gimana? Disampaikan aja ya? Bapak Kak, sampaikan. Oke, kita sampaikan sebentar ya. Materi bonus ini teknik sewing dan teknik telling. Dalam menulis cerpen maupun novel, kita membutuhkan sewing dan telling. Apa sih sewing dan telling? Telling artinya adalah mengatakan ya, kalau bahasa Inggris ya. Penulis cerpen atau novel akan sering memakai sewing daripada telling untuk membuat ceritanya lebih menarik. Karena kenapa? Kalau sewing itu dia menggambarkan kalimatnya secara tidak langsung. Jadi bahasanya tidak kaku. Kalau telling itu kaku karena dia langsung. Seperti itu. Contoh sewing seperti apa? Saya kasih contoh di bawah ya. Nah, ini sewing ya. Kalau tellingnya apa? Tellingnya ini, pemuda itu tengah menangis. Itu telling. Tapi kalau sewing, itu jelasinnya agak panjang, tapi kalimatnya indah. Misalnya seperti ini, raut pemuda itu nampak dipenuhi aura, kesedihan, dan duka. Suaranya terdengar parau dan mata berkaca-kaca. Pundaknya bergetar hebat, perlahan bulir bening mengalir lembut membasahi pipinya. Ini teknik sewing. Jadi dia menggambarkan kalau pemuda itu sedang menangis dengan cerita yang bahasa yang lebih menarik seperti itu. Ya.
Kemudian di sini ada lagi contoh telling dan showing, teman-teman bisa baca nanti ya. Nah, selanjutnya ini, yang paling penting ketika kita, ini masih materi bonus ya, menulis cerpen, kita harus membuat outline terlebih dahulu. Apa itu outline? Outline itu adalah kerangka karangan. Jadi, sebelum kita menulis, ada baiknya kita tulis ya, kerangka karangan kita. Jadi biar kita punya rambu-rambu ketika menulis. Kalau misalnya kita menulis tidak bikin outline, biasanya di tengah jalan kita buntu ide. Biasanya seperti itu. Kita mengalami keblok sehingga kita tidak bisa melanjutkan tulisan kita. Tapi kalau kita sudah punya outline, sudah kita buat, oh nih subtema yang pertama nih, misalnya bab 1 ceritanya apa, kemudian bab 2 apa, bab 3 apa, sampai akhir endingnya sudah ada, kita akan lancar menuliskan cerita yang kita buat. Bahkan kita menjadi lebih mudah dalam mengembangkan tulisan kita. Kalau kita lebih mudah mengembangkan tulisan kita kalau kita sudah membuat outline terlebih dahulu ya. Bagaimana sih cara membuat outline? Yang pertama yaitu tentukan dulu gender. Gender cerita kita maunya apa? Misalnya mau membuat cerita bergender romance religi misalnya ya. Kisah kasih umat manusia ya antara laki-laki dan perempuan di mana di situ ada norma-norma agama misalnya seperti itu. Kemudian setelah menentukan gender kita bisa tentukan premis. Apa itu premis? Premis itu seperti kalimat pernyataan yang berfungsi sebagai kesimpulan atau ide dasar cerita yang tertuang dalam satu buah kalimat. Biasanya tergambar kalau di novel ya tergambar dalam judul-judul bab ya. Misalnya bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh premis ya. Seorang pemuda asal Turki kehilangan calon istrinya yang berasal dari Aleppo, Suriah dalam Perang Suriah pada tahun 2011. Ini adalah contoh premis buku antologi The Invisible Love yang saya tulis ya ketika tahun 2020. Nah, setelah membuat premis, kita membuat pembukaan. Pembukaannya harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca bertanya-tanya apa yang ada di balik halaman-halaman selanjutnya. Kalau misalnya kita membuat awalan cerita atau halaman pertama itu sudah membosankan, dijamin nanti pembaca itu nggak mau melanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi ketika teman-teman menulis, buatlah halaman pertama itu semenarik mungkin, ya. Kemudian di sini ada contoh ya, misalnya nih pada premis di atas, premis yang tadi ya, awal cerita menggambarkan situasi di mana seorang pemuda bernama Dohat Finser, ini nama orang Turki ya, karena latar belakangnya Turki dan Suriah, namanya Dohat Finser, tengah berkunjung ke salah satu kamp pengungsian korban perang di perbatasan Turki-Suriah untuk mencari calon istrinya yang hilang kontak selama bertahun-tahun. Jadi calon istri Dohat Finser ini menjadi korban dari Perang Suriah tahun 2011, seperti itu. Kemudian ingat, buatlah pembukaan yang bagus dan keren, karena pembukaan novel itu atau cerpen seumpama etalase toko. Kalau menarik, orang-orang akan tertarik ke masuk ke dalam toko kita. Tapi kalau nggak tertarik, tidak menarik, dia nggak lanjut lagi, seperti itu ya. Kemudian membuat konflik atau masalah. Ini penting sekali teman-teman. Kalau cerita kita hambar tanpa konflik, itu ceritanya akan datar-datar saja. Ibarat kalau kita makan ya, makanan itu nggak ada rasanya. Nah, jadi kalau kita baca cerita tanpa konflik ya seperti makan makanan yang nggak ada rasa, seperti itu. Jadi teman-teman ketika membuat cerpen atau membuat novel, jangan lupa buat konflik atau masalah yang menarik ya. Nah, dalam cerita yang tadi ya, konfliknya adalah Dohat Finser harus masuk ke wilayah perang demi menemukan calon istrinya. Jadi dia perang batin. Kalau dia nggak masuk, dia nggak tahu nasib dari calon istrinya tadi. Tapi kalau dia masuk, dia harus berhadapan dengan kondisi perang di dalam Suriah waktu itu ya. Jadi dia mengalami konflik seperti itu. Kemudian membuat klimaks. Jadi setelah kita membuat konflik, kita buat klimaksnya. Ini di sini contohnya ya, dalam proses pencarian Lufia. Lufia ini nama calon istrinya Dohats ya. Beberapa kali Dohats hampir terbunuh saat hujan bom dijatuhkan dari udara oleh tentara rezim
ia lelah dan nyaris putus asa sehingga membuatnya hampir menyerah mencari calon istrinya di perang itu ya. Ini konfliknya. Kemudian membuat anti klimaks dalam kepasrahannya Dohats ya. Setelah 5 tahun pencarian, akhirnya Dohats mendapatkan kabar melalui temannya sesama aktivis kemanusiaan tentang calon istrinya. Namun situasi dan kondisi tidak sesuai dengan harapannya. Calon istrinya tadi koma selama 5 tahun lebih dan belum sadarkan diri di rumah sakit di Yordania. Ceritanya seperti itu. Kemudian setelah membuat anti klimaks, kita buat ending. Berkat kesabaran Dohats ya mendampingi Lufia. Jadi Dohats ini akhirnya datang ke Yordania, kemudian dia mencari informasi tentang salah satu pasien dari Suriah yang koma selama 5 tahun di beberapa rumah sakit sampai akhirnya ketemu ya, dan Lufia ini masih koma saat itu. Di situ Dohats dengan sabar mendampingi Lufia, kemudian dia di cerita yang sebenarnya dia membaca Quran hampir tiap hari di samping Lufia ya, sampai akhirnya Lufia itu perlahan sadar ya. Setelah membuat ending di sini, endingnya ya Lufianya sadar ya, akhirnya mereka menikah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari premis yang sudah saya contohkan di atas, kita bisa menentukan berbagai alternatif ending ya. Bisa happy ending atau sad ending atau ending yang menggantung. Kalau ending menggantung itu resikonya nanti imajinasi pembaca menjadi bebas atau liar ya, tapi tidak apa-apa. Ada juga beberapa cerita yang endingnya menggantung. Akan lebih baik kalau kita bikin endingnya ending yang happy biasanya seperti itu ya, karena ending yang happy itu biasanya akan membekas lama di dalam pikiran dan hati pembaca. Setelah buat ending, tentukan tokoh karakter ya, kemudian tentukan plot per babnya secara garis besar itu plotnya apa aja. Kemudian di sini ada contoh ya, sudah saya buatkan. Dari premis di atas dapat kita buat subjudul seperti di bawah ini. Yang tadi ya, kisah Dohats Vincere tadi. Yang pertama bab 1, hilang kontak. Kemudian bab 2, berusaha menemukannya. Ini contoh ya, contoh aja. Bab 3, berangkat ke wilayah konflik. Bab 4, hujan bom di langit Suriah. Bab 5, hampir terbunuh. Dan lain-lain, sampai nanti ending ya. Ini adalah contoh premis ya, contoh subjudul untuk membuat novel. Kalau kita sudah buat outline seperti ini, insya Allah ketika kita membuat cerpen atau novel, kita tidak akan mengalami blok ide atau buntu ide ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau menulis, kita buat dulu outline-nya. Nah, di sini ada lagi ya, perlukah membuat outline, kemudian kapan membuat outline. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya teman-temannya. Saya rasa cukup materinya ya. Yang terakhir nanti ada tugas. Kita latihan teman-teman ya, karena inti dari pelatihan menulis itu adalah latihan menulis. Tapi nanti ya, bisa saya sharing nanti di grup WA. Oke, mungkin sekian dulu materinya. Saya kembalikan ke moderator, ke Kak Oji. Silakan Kak Oji. Baik, terima kasih Kak Fitri yang telah menjelaskan. Waduh, banyak sekali materinya ya, teman-teman semuanya. Bagaimana nih dengan materi yang disampaikan Kak Fitri? Luar biasa ya, banyak sekali. Tapi nanti insya Allah apa namanya, kita langsung praktek ya Kak Fitri ya. Iya, nanti kita langsung praktek. Inti dari kesempatan ini kita akan menghasilkan karya gitu ya, bukan cuma teori tapi menghasilkan karya. Tapi yang apa ya, kadang-kadang kita bingung nih mau dari mana ya mulainya gitu kan, seperti itu. Padahal kan tadi disampaikan Kak Fitri bahwa inspirasi itu bisa dilihat dari sekitar kita, kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita alami bisa menjadi inspirasi sebuah cerita ya Kak Fitri ya. Iya, Nah, baik teman-teman semuanya, nanti bisa teman-teman saya untuk bertanya kepada Kak Fitri ya, apa yang sudah disampaikan tadi, bisa bertanya bagaimana sih cara memulai membuat cerpen ataupun novel. Bahkan cerpen itu merupakan gerbang ya, pintu gerbang untuk membuat novel dulu ya. Jadi harus cerpen dulu baru novel. Langsung bisa novel, bisa Kak Fitri seperti itu? biasanya nanti
kalau langsung novel tuh mandek lama, istirahatnya lama. Iya, iya. Karena belum pemanasan dulu. Oh iya, betul, Itu kan kalau novel itu kan harus riset ya. Kalau kita membuat novel kan tebel ya, dan ceritanya panjang. Kemudian konfliknya banyak. Kalau novel itu konfliknya datar-datar saja, nggak menarik dan mungkin tidak menjual nantinya seperti itu. Baik, baik, baik. Jadi kita berlatih di cerpen dulu ya, Iya, cerpen. jadi kita lari maraton dulu di cerpen. Nanti kalau udah terbiasa bikin cerpen, baru kita naik ke novel. Itu juga terjadi pada penulis-penulis bestseller ya, kayak Asma Nadia, Kang Abik. Itu mereka juga dulunya adalah eh, anggota Forum Lingkar Pena yang memulai dari menulis antologi, teman-teman. Mereka seperti itu. Baru setelah beberapa tahun kemudian, baru mereka melahirkan karya-karya bestseller seperti Ayat-Ayat Cinta, kemudian Ketika Cinta Bertasbih, yaitu Kang Abik ya. Iya, betul, betul. Baik, teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, mungkin nanti kakak bisa menanyakan ya, apakah masih bingung? Kalau saya kadang-kadang pingin bercerita, tapi apa, bagaimana cara memulainya ya? Dari mana gitu, cara memulainya ya, Kak Fitri? Kalau misalkan kita pengen sekali tapi bingung, dari mana ya harus dimulainya gitu? Apakah emang harus punya apa namanya ide cerita dulu atau gimana tuh? Gimana tuh Kak Fitri? Sebenarnya jangan sampai kita berpikir yang ribet dulu ya. Jadi nulis Hmm. itu ya nulis dulu aja gitu. Oh. Jadi kalau misalnya kita udah mikir, tulisanku nanti ribet, berbelit-belit, jelek nih, kalimat-kalimatnya nggak bagus misalnya, kita nggak bakal nulis. Oh, iya. Jadi kalau kita sudah misalnya kepikiran nih, yang lewat di ide pikiran kita yang tadi yang saya bilang, lagi di perjalanan pulang, misalnya lihat pedagang asongan, tiba-tiba, ih menarik nih kalau dibikin cerita nih. Ya udah itu langsung ikat, ikat jadi cerita. Kalau dalam perjalanan mungkin kita bisa bikin dulu pakai grup WA ya, misalnya kita bikin satu grup WA isinya kita sama suami atau sama istri ya, atau sama adik kita, nanti izin dulu nih. Saya keluarkan ya, saya ini cuma bikin grup mau untuk ini aja nih, nulisin ide-ide. Atau pakai notes di HP kan juga ada ya. Ya. Kita tulis dulu di situ, dalam perjalanan kita tulis tuh. Seorang bapak-bapak pedagang asongan dengan muka lusuh, berkeringat, dia dengan semangat tersenyum menjajakan barang dagangannya. Nah, di situ udah ada 1 sampai 2 kalimat ya, teman-teman ya. Nah, dari situ kita bisa kembangkan lagi. Kita bayangkan, oh kayaknya nih, kenapa Bapak itu sampai tersenyum walaupun yang beli nggak ada misalnya. Karena dia mengingat keluarganya yang menunggu dia pulang. Dia ingat ada anak istrinya yang harus dia nafkahi, dia ingat bahwa anaknya harus bayar SPP. Banyak ya, konflik itu banyak yang bisa kita buat seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman ketika teman-teman ingin menulis, teman-teman harus juga biasa membaca ya. Hmm. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa membaca novel atau cerpen, nanti dengan sendirinya kita akan lancar menulis. Bisa dicoba seperti itu. Atau selain dengan membaca, teman-teman juga bisa dengan menonton film. Hmm. Film-film drama, misalnya drama Korea, ya. Drama Korea itu konfliknya menarik ya, nggak kayak film-film Indonesia. Kemudian film-film India juga sekarang ya sudah lumayan bagus ya dibandingkan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan banyak lagu-lagunya, sekarang udah enggak. Saya lihat itu banyak film-film India yang sudah tidak pakai lagu dan ceritanya menarik. Hmm. Bagus-bagus itu. Film-film Mandarin juga udah mulai bagus-bagus ya. Itu. Jadi teman-teman kalau buntu ide banyak baca, kemudian setelah banyak baca, banyak nonton. Nanti insya Allah ada ide-ide yang akan berseliweran di kepala. Atau kalau enggak ya keliling aja, keluar dari rumah, ke pasar, nanti di jalan lihat apa, lihat tukang gado-gado misalnya, atau tukang sayur gitu. Kita bisa lihat raut wajahnya, apakah dia gembira dengan aktivitasnya, atau dia malah kelihatan sedih. Di situ udah bisa jadi cerita sebenarnya. Mungkin Kak Fauzi bisa buka sesi pertanyaan ya. Baik, silakan teman-teman semuanya yang ingin bertanya kepada Kak Fitri, langsung dijawab aja ya Kak ya. Nanti yang bertanya langsung dijawab. Silakan Adian, Kanila, Ica, Kata Zahra. Mario luar biasa Untuk yang ini. bertanya dibuka kameranya ya teman-teman ya, biar kita lebih interaksinya lebih baik. Resti juga, silakan yang ingin bertanya langsung saja. Adobe.
atau kakak yang lainnya? Saya mulai duluan kali ya, mungkin Siap, biar Kanila. Siap. mungkin yang lain untuk mau bertanya juga. Saya di batch 2 sudah pernah ikutan. Yang saya alami kalau saya bercerita tentang sendiri kayaknya lancar gitu ya, karena mungkin pengalaman sendiri dan kita tahu di balik cerita itu gitu. Tapi kalau menceritakan cerita orang lain yang kita masukkan dalam suatu cerita itu ada kesulitan karena kan kita nggak mengalami gitu. Itu aja sih kendala saya. Jadi mungkin jadi kayaknya jadi kurang kuat ceritanya karena mungkin cerita orang lain yang kita tidak mengalami. Itu kira-kira solusinya bagaimana, Kak? Baik, langsung saja dijawab, Kak Fitri, silakan. Baik, akan saya coba jawab ya, Kanila, langsung saja. Jadi kalau misalnya kita menceritakan yang bukan pengalaman kita, ada baiknya kita perbanyak riset terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya nih kita ingin bercerita tentang pengalaman orang yang melahirkan, tapi kita masih gadis misalnya, belum pernah melahirkan, kan itu kan kita nggak ngerasain, nggak tahu cara perasaan ketika melahirkan tuh rasanya gimana. Tapi dengan kita melakukan riset, kita bisa mendapatkan inspirasi atau ide untuk menuliskan, kemudian kita perkuat indera perasa kita ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi pertama kita bisa melakukan riset dengan interview ya, mewawancarai orang-orang yang terkait dengan ide cerita yang akan kita angkat ya. Kemudian selain riset dengan interview, kita juga bisa riset dengan mencari informasi melalui Google ya, atau di YouTube seperti itu. Kan banyak sekali ya media-media online yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan ide cerita kita ya. Selain itu bisa juga dengan bertanya ke banyak orang seperti itu, seperti membuat angket ya, seperti itu. Setelah itu pertajam sisi indera perasa kita, seperti yang tadi saya sampaikan, kita mau menceritakan tentang seseorang yang melahirkan, tapi kita belum pernah melahirkan, jadi nggak tahu rasanya. Ya kita harus membayangkan bagaimana rasanya melahirkan. Seperti itu. Jadi pertajam indera perasa. Selain dengan melakukan riset ya, dengan wawancara, mencari sumber informasi melalui internet, misalnya seperti itu. Atau misalnya nih, kita mau mengambil latar belakang cerita di luar negeri misalnya ya, tapi kita nggak pernah ke luar negeri. Gimana kita mau menceritakannya? Seperti itu kan ya, kurang lebih. Nah, kita bisa bertanya kepada orang yang sudah pernah ke sana, seperti itu. Atau mencari kenalan ya di Instagram atau sekarang tuh udah banyak aplikasi ya. Saya dulu pertama kali saya nulis itu suami tahu banget ya. Saya sampai install aplikasi namanya apa ya, saya lupa. The Battle. Itu tujuan saya cuman untuk interview orang-orang yang berada di sekitar Palestina, karena waktu itu saya menulis mengangkat kisah tentang Palestina. Jadi saya cari orang Turki, saya cari orang Suria, orang Yordania yang dekat-dekat ya, karena di aplikasi The Battle itu nggak ada orang Palestina, karena mungkin blokade ya, jadi mereka nggak bisa install aplikasinya. Saya di situ interview mereka, saya ajak ngobrol pakai bahasa Inggris ya. Saya tanya gitu, kalau masuk ke Palestina itu lewat mana, seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngalamin ya itu, kita riset, kita interview, kita cari tahu dengan googling, kemudian kita pertajam indera perasa kita dengan ikut membayangkan apa yang terjadi pada tokoh yang kita tulis. Mungkin seperti itu, Kak Nila. Mungkin yang lain bisa menambahkan ya, karena di sini kita sifatnya sharing, teman-teman ya. Bagaimana Kak Dila ya? Kembali ke Kak Fitri. Terima kasih Kak Fitri. Ya, sama-sama Kak. Saya sambil bikin laporan ya. Ini ada laporan anak
laporan pembiasaan harian. Udah jam 9. Disambi nggak apa-apa ya, Kak ya? Sambil menunggu penanya yang lain ya. Baik, kakak semuanya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, sangat mudah ya kalau kita menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan kita, ketinggalan ya. Tapi pas kita mencoba untuk menjadi pribadi orang lain, susah. Itu diantaranya, kata Kak Fitri, kita harus mencari informasi ya, informasi interview, terus juga apa namanya, informasi dengan media, gitu. Dan di indera perasa kita. Baik, kakak semuanya, ada lagi yang ditanyakan? Kayaknya nanti lebih serunya ketika praktek kita ya, lebih seru karena langsung kita praktek tentang apa. Iya, Kadian gimana Kadian? Luar biasa nih Kadian, tetap semangat. Aku baru ngeh, ini Ustaz Fauzi ya, kepala sekolah SD ya. Belum ya Kak ya. Baru ya, pas baru merhatiin tadi loh, ini kayak kepala sekolah kan. Namanya biasa Fauzi. Saya juga tadi Udah ya, Bun ya. Udah nggak saya. Kok berarti kok kalau Ustaz Fauzi juga nggak ngeh ya. Iya Ibu, iya gimana Kak? Aduh, kalian lebih muda sekarang ya, semangatnya luar biasa. Saya kalah sama beliau ini. Sekolah TK di situ ya. Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Gimana? Enggak, kalau misalnya kita cerpen nih, kalau misalnya akhirnya itu tetap, aku kan ngeliat beberapa ini kayak akhirnya tuh seperti ngambang ya, maksudnya entah mengambang atau terakhirnya itu kayak apa ya, enggak, kayak masih greget gitu loh, masih loh harusnya bisa begini loh gitu loh. Kalau aku baca cerita yang Never Give Up ini kemarin, yang punya ada ceritanya dari Bunda Nila itu. Jadi terakhirnya itu apa kita dibikin, maksudnya supaya berpikir lagi gitu loh, maksudnya ini harusnya ada nih solusi akhir dari ceritanya tuh sebetulnya ini gitu loh, tapi kok ini kayak maksudnya apa kita dibikin penasaran lagi gitu loh dari sebuah cerpen atau gimana gitu loh, penyelesaian akhir dari ceritanya gitu. Baik, Kak Fitri, gimana tuh? Baik, Bunda Dian, langsung saya jawab aja ya Bunda ya. Ya. Jadi Bunda tuh baca cerita Kak Nila gitu ya. Kemudian gemes dengan akhir ending ceritanya gitu ya. Pengennya begini seharusnya ya. Berarti secara tidak langsung Kak Nila udah berhasil membawa pembacanya jadi gemes gitu ya. Masya Allah, berhasil Kak Nila. Iya, Alhamdulillah. betul. Iya. Kayaknya aduh nih perempuan kelewat lemah banget ya, maksudnya Iya. bertubi-tubi di. Iya, berarti berhasil Kak Nila. Memang salah satu cerita yang idenya menarik itu adalah kalau tokohnya itu dibuat sengsara. Seperti itu Bunda. Jadi kalau tokohnya itu menderita, kemudian kesusahan terus, itu ceritanya biasanya tuh lebih menarik daripada yang tokohnya tuh bahagia terus, misalnya nggak ada masalah hidupnya. Biasanya memang kan kalau cerita-cerita yang diangkat itu adalah cerita-cerita yang orang-orang yang sedang ada masalah biasanya ya, seperti itu. Di sini yang ditanyakan endingnya kenapa begini, seperti itu ya. Seharusnya kan harus lebih begini gitu ya. Iya. Jadi penulis itu kan masing-masing dia punya gaya ya, punya gaya tulis sendiri. Nah, kebetulan nih Never Give Up karena ini project kita sebelumnya ya dari batch 2, jadi saya tahu nih latar belakangnya. Jadi Never Give Up ini diambil dari kisah nyata ya, Kak Dian ya. Bunda Nila itu berarti dia ngambilnya dari cerita nyata karena memang kita buat buku itu based on the true story. Seperti itu. Jadi menceritakan kisah yang dialami oleh orang yang memang benar-benar ada. Seperti
seperti itu. Nah, mungkin kenapa endingnya begitu, kenapa ceritanya begitu, ya mungkin memang pada dasarnya jalan ceritanya seperti itu ya, Endingnya Kak seperti Nila ya? itu. Heeh, ya Kak Nila, bener nggak? Itu Berarti saya itu dia true story atau based true story dan apa namanya saya interview, saya sempat interview, cuman memang saya sendiri merasa karena yang masih pemula juga saya ya, terus apa saya juga ngerasa itu belum terlalu kuat, tapi kalau memang itu bisa dianggap sebagai cerita yang bisa bikin penasaran ya alhamdulillah, tapi saya merasa itu belum terlalu kuat menurut saya ceritanya, saya masih kurang lah gitu loh, belum sehebat Kak Fitri, saya harus banyak belajar seperti Kak Fitri. Saya malah masih belajar juga, Bu. Belajar terus, ya, seperti itu. Iya, jadi karena latar belakangnya diambil dari kisah nyata, ya kita ambil jalan tengah ya, karena memang harus based on the true story, jadi tracknya harus on the true story, begitu Kak. Memang berarti secara tidak langsung itu cerita berhasil ya, cerita Kak Nila itu ya. Memang tokoh itu dibikin sengsara ya, Kak Nila ya, di Iya. situ ya, sengsara terus sampai akhirnya endingnya sih bahagia, alhamdulillah ya. Seperti itu. Nah, ini saran aja buat teman-teman ya. Nanti ketika menulis itu all out ya. Gunakan seluruh konsentrasinya, kemudian daya pikirnya semaksimal mungkin untuk membuat ceritanya itu menarik seperti itu. Yang seperti dibuat Kak Nila ya. Jadi bikin gemes, bikin kesal juga ya Bunda Dian ya. biasanya Kak Fitri yang udah punya pengalaman ya, kalau bikin satu cerpen itu kan dibilang Kak Fitri tadi butuh konsentrasi dan yang kuat gitu Iya, ya. emang Itu butuh. untuk bikin satu cerpen cerita pendek itu biasanya Kak Fitri untuk butuh konsentrasi berapa jam untuk bisa jadi satu cerpen? Saya satu cerpen tuh Atau 1 minggu, Bunda. to be continue gitu ya? Iya, to be Hari. continue karena cerpen itu ya tergantung inspirasi ya. Kalau inspirasi lagi lancar bisa 3 hari. Tapi kalau misalnya inspirasinya juga kita juga padat jadwal kegiatan banyak ya bisa 1 minggu. Biasanya dalam pelatihan menulis online itu tugas antologi itu selama 10 sampai 2 minggu. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk menulis antologi itu selama 10 sampai 14 hari karena kita nanti butuh cari referensi juga ya Bun ya. Kita butuh riset, browsing seperti itu. Jadi ketika tulisan jadi, biasanya saya 1 minggu tulisannya selesai ya, itu campur ya, menulis sekalian riset. 1 minggu selesai, kemudian 1 minggu lagi saya masuk ke swasunting. Swasunting itu proses editing. Jadi 1 pekan selanjutnya saya baca lagi cerpen saya, ada kekurangannya apa ya? Tahu-tahu ketika sedang membaca, kayaknya nama tokohnya kurang menarik nih. Ganti misalnya ganti jadi A, misalnya jadi B, seperti itu. Kemudian kok jalan ceritanya hambar di tengah-tengah nih. Jadi kita 1 minggu setelah menulis kita swasunting, masuk ke proses editing. Itu saya. Saya nggak bisa cerpen selesai sehari semalam tuh belum pernah saya Bunda. Ya Gitu sih. maksudnya berarti awal itu kita bikin apa ya? Bikin ininya dulu ya, misalnya Bikin kerangka ya. bikin kerangkanya itu untuk supaya kita nggak hilang, nggak lost, Inspirasi. nggak lost inspirasi karena kan berarti kan nggak dalam 1 hari gitu kan ya, Iya. bisa seminggu gitu kan. Berarti kita pertama kali bikin kerangkanya dulu dong. Kita ini pertama misalnya tentang apa, misalnya ceritakan dia tentang apa, terus yang kedua ceritakan dia tentang apa, begitu-gitu ya, baru Iya, nanti seperti kita itu. jabarkan tergantung ini kita ya. Per babnya. Jadi seperti yang materi yang saya sampaikan tadi ya tentang aktivis kemanusiaan dari Turki yang kehilangan calon istrinya. Nanti saya share ya materinya ke grup WA. Di situ saya bikin outline dulu, Bunda. Jadi biar ketika saya menulis saya nggak melenceng dari rambu-rambu yang sudah saya buat sendiri. Iya. Jadi misalnya nih sub tema 1 apa? Yang pertama kan tadi dia hilang kontak dulu ya dengan calon istrinya. Kemudian setelah hilang kontak dia berusaha mencari ya, berusaha menemukan calon istrinya dengan berangkat ke Suriah. Kemudian setelah itu dia mengalami konflik batin karena kalau masuk ke Suriah itu kan namanya daerah perang ya, daerah konflik, dia harus siap-siap dengan mengorbankan jiwanya gitu ya. Nah, itu kita buat juga urutan-urutannya seperti itu. Kemudian
setelah dia masuk ke wilayah konflik Yusria, baru masuk belum sampai 5 kilo tiba-tiba ada hujan bom di langit Suriah gitu. Nah, itu kita juga udah bikin dulu outline-nya. Selanjutnya nih, ketika dia ada hujan bom, dia hampir terbunuh misalnya. Nanti kita ceritakan itu. Setelah kita buat sub tema seperti tadi, kita ceritakan. Misalnya nih, hampir terbunuh. Nah, hampir terbunuh itu ceritanya gimana? Misalnya dia di dalam mobil pick up ya. Kemudian di dalam mobil pick up itu di langit Suriah itu sedang terjadi pesawat-pesawat pemerintah Suriah itu sedang menjatuhkan rudal, misalnya seperti itu. Kita ceritakan, terlihat pesawat-pesawat, kita ceritakan seperti itu. Dari tentara rezim sedang menerbangkan rudal dan mengarahkan rudal mereka ke arah mobil pick up, misalnya seperti itu. Kemudian beruntungnya di situ mobilnya bisa menghindari rudal tersebut misalnya. Nah, nanti itu penjabarannya setelah subtema tadi kita buat seperti itu, Bunda. Jadi kalau mau lebih mudah bikin outline dulu. Outline-nya itu atau sub-sub itu berarti kita dapatkan dalam satu waktu ya. Maksudnya terinspirasi dalam satu, nih aku mau cerita awalnya seperti ini, nah endingnya seperti ini nih, tengah-tengahnya seperti ini. Nah itu dalam satu waktu supaya kita nggak besoknya begitu kita buat cerita nggak udah teratur gitu ya. Maksudnya, ada baiknya kalau kita idenya lagi lancar, langsung tulis. Kalau nggak ditulis, ambiar. Makanya saya bilang tadi ya, gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan, misalnya nih, ketika kita nulis, kita bingung di tengah-tengah nih. Misalnya di hari ini kita nulis outline ya, endingnya gimana ya? Endingnya begini, tahu-tahu besok lusa endingnya kita bikin berubah. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Asalkan ketika kita membuat ending, kita sudah putuskan jalan ceritanya akan seperti ini. Seperti itu. Jadi ketika kita tulis, kita nggak melanggar, tidak keluar dari rambu-rambu yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Kalau kita nggak bikin outline, biasanya di tengah jalan kita itu buntu ide, Kak. Seperti itu. Jadi outline itu membantu memudahkan kita ketika menulis, agar nanti tulisan kita itu rapi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Gitu. Terima kasih ya Kak Fitri ya. Sama-sama Kak Dian. Ya. Baik, semuanya ada yang tanyakan lagi? Ketika misalkan Kak, kita misalkan tadi udah outline segala macam udah selesai, tapi ketika udah buntu nih ngeblok gitu, apakah harus lanjut atau berhenti nih? Udah bingung harus gimana nih, padahal kita udah tahu nih dari awal, tengah, dan endingnya harus seperti ini, tapi ketika nulis itu misalkan ada terjadi kebuntuan, ngeblok banget gitu, apa kita harus paksakan saja atau kita berhenti atau gimana tuh? Ya, jadi kebanyakan para penulis itu mengalami namanya writing block ya, kebuntuan ide. Setiap penulis, sampai ke penulis-penulis populer pun mereka mengalami. Nah, apa sih yang dilakukan ketika kita mengalami kebuntuan ide? Lebih baik kita istirahat dulu, ya. Gembirakan dulu hati, tenangkan dulu pikiran, jangan dipaksakan nanti meledak gitu ya. Refreshing dulu, jalan-jalan atau misalnya jajan makanan favorit gitu ya, pokoknya refreshing. Bisa juga tidur gitu ya. Pokoknya kita tinggalkan dulu, tutup dulu laptopnya, tutup dulu buku ya, kalau kita nulisnya di buku, tutup dulu bukunya, tutup dulu laptopnya, lakukan hal yang lain seperti itu. Keluar dulu dari zona menulis kalau lagi buntu ide. Seperti itu. Nah, setelah 2 hari biasanya ya, 2-3 hari. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan bisa tambah lama lagi kita selesaikan ya. Jadi kalau misalnya kita lagi buntu ide, jangan lebih dari 3 hari. Ya. Kalau sudah lebih dari 3 hari ya udah deh. Alamat naskahnya nggak kelar-kelar. Biasanya, atau kelar tapi lama gitu ya. Nah, jadi kalau teman lagi buntu ide, istirahat dulu, bisa refreshing, bisa makan, ketemu teman-teman, pokoknya disegarkan dulu pikirannya ya. Kemudian setelah itu balik lagi, buka laptopnya, baca ulang. Nah, setelah kita baca ulang, mulai tuh anget lagi biasanya. Aku mau perbaiki yang ini iya idenya ini nih, tambah misalnya. Atau kalau misalnya masih mentok ide juga, caranya seperti ini. Teman-teman cari buku dengan genre yang sama dengan yang kita buat. Kita
tambah referensi dengan Jadi gitu ya, membaca. genrenya Heeh. untuk jadi inspirasi ya. Iya, jadi kita cari genre buku-buku lain ya, kita baca bisa 2 sampai 3 buku ya yang gendernya sama dengan gender tulisan yang kita tulis. Misalnya lagi menulis tentang kisah romance ya. Jadi kita baca-baca cerita-cerita romance. Ada banyak buku-buku online sekarang ya, ada di KBM. KBM app ya, contohnya itu di aplikasi namanya KBM. Teman-teman bisa install, di situ banyak sekali cerita-cerita yang menarik yang bisa jadi sumber inspirasi, atau di platform-platform kepenulisan online lainnya. Kalau misalnya kita kesulitan untuk membeli buku cetak ya, jadi bisa online. Dibaca gitu ya, 1 bab, 2 bab, mulai itu nanti kita dapat inspirasi biasanya. Oh, begini nih. Oh iya, lanjutnya ini. Biasanya seperti itu. Atau kalau enggak ya tadi ya, tonton film atau film-film India atau film Hollywood ya. Nanti setelah nonton itu kita biasanya ketemu ide untuk melanjutkan tulisan kita. Seperti itu yang biasa dilakukan oleh para penulis ya, termasuk saya. Kalau saya lagi buntu ide, biasanya saya baca tulisan orang, kemudian saya nonton film biasanya seperti itu, buat cari-cari referensi. Seperti itu. Dengan genre yang sama ya. Iya, dengan genre yang sama dengan genre tulisan yang kita tulis saat itu. Oke. Seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, ada yang ditanyakan lagi? Nanti insya Allah nanti kita praktek ya. Kita praktek dan insya Allah kita akan melahirkan karya nanti ya di ujung pelatihan. Oke. Baik, Kak Ica, bagaimana Kak Zahra, Resti, Kak Dewi? Belum lihat Kak Dewi ini. Iya, Kak Dewi juga udah pengalaman nulis ya, Kak ya? Iya, alhamdulillah. Sebetulnya sih masih banyak kekurangannya, Kak Fitri. Sama, kalau kekurangan saya juga banyak, Kak. Saya juga masih belajar. Bisa cerita mungkin Kak Dewi pengalamannya? Sudah banyak kayaknya karyanya ya, Kak ya? Baru 3 sih, buku antologi juga. Masya Allah, Alhamdulillah sudah 3. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain menyusul Kak Dewi dan Kak Nila ya, mudah-mudahan ya. Amin. Kak Dewi dan Kak Nila makin banyak karyanya. Amin. Bisa diceritakan Kak, mungkin pengalaman Kak Dewi ketika ikut menulis antologi di komunitas yang lain ya Kak ya? Iya, jadi ceritanya tuh waktu itu sih berawal dari 2019 itu reuni ya, reuni kampus gitu. Nah, terus akhirnya ketemulah salah sama kakak kelas ceritanya. Jadi beliau ini blogger. Oh iya iya. Ya, dulu sih pernah akrab, tapi terus lost contact, akhirnya ketemu lagi. Terus saya tuh suka bikin nulis-nulis status gitu di WA gitu. Terus akhirnya beliau bilang, "Wih, kamu nulis deh," katanya gitu. Terus saya bilang, "Nulis apa?" "Ya apa aja tulis, udah kamu jadi blogger aja," katanya. Wah, nggak pede saya bilang. "Cerita tentang keseharian kamu." "Ah, nggak suka ah, itu maksudnya apa yang terjadi sama kita itu kan rahasia," saya pikir gitu. Terus akhirnya dia kasih semangat, "Udah Wi, kamu nulis." Akhirnya dia ngajarin gimana caranya nulis. Saya pikir kok asik gitu. Akhirnya saya diajaklah waktu itu ikut komunitasnya Mbak Malika. Oh iya. Ya udah akhirnya terus dibimbinglah di situ. Waktu itu judulnya sih Bersemi di Kala Pandemi ya. Apa sih pandemi itu seperti apa gitu. Pokoknya mulai dari diri sendiri aja. Saya tuh tipe yang kayaknya malu gitu. Kayaknya kehidupan saya apa sih yang gak menarik gitu ya. Tapi selalu disupport sama beliau. Udah Wi, nulis. Akhirnya ya udah terus nulis. Terus dari Mbak Malika juga diajak nulis yang kedua, ibu rumah tangga bisa apa gitu. Ya saya nulis lagi. Terus yang ketiga ini kisah inspiratif sih. Yang ketiga itu semua pengalaman pribadi sih. Yang ketiga itu saya mencoba apa yang terjadi sama saya itu saya tuangin lah di situ ceritanya gitu. Tapi mengambil sisi dari point of view-nya tuh pihak ketiga. Jadi sih sebenarnya kalau dari teman-temannya yang saya tawarin bukunya, sebetulnya nggak nawarin karena malu ya, soalnya saya nggak pede sebetulnya saya tuh. Tapi terus teman-teman tuh, "Sini Wi, gue beli," gitu. Nah pas dibeli itu justru dari mereka. Jadi pas mereka bilang, "Ah Wi monoton, ah Wi ini, ah Wi kayaknya," iya satu bilang, "Oh ini bagus nih yang ini nih, kayaknya Wi bacanya bikin nangis deh." Ada yang ngomong gitu, ada yang bilang,
ini lu terlalu lebay, ada yang bilang gitu. Jadinya saya, ya udahlah, pede aja lah, biarin Iya, iya, iya. aja gitu. Sudah masih alhamdulillah kalau ketemu sama teman-teman yang beli buku tuh banyak yang kasih masukan gitu. Jadi senangnya di situ sih, karena sebatas temen ya, baru temen yang beli. Ada juga temen yang beli buat kado. Terus saya tuh terharunya itu pas buat kado, terus si temennya itu bilang ini banget ya, katanya bilangnya menyentuh banget gitu. Terus yang mikir, oh tambah pede. Sementara di satu sisi teman saya yang satunya bilang, lu terlalu lebay ceritanya. Iya, iya, iya. saya sudahlah, aja deh gitu. Masya Allah, pengalamannya luar biasa. Berarti tulisan-tulisannya tulisan pengalaman pribadi ya, Kak, ya, yang sudah ditulis dari 3 buku ya? Iya, saya sementara itu, yang ketiga tuh yang ketiga gitu. Terus temen sih ngajarin bikin cerpen. Gitu. Saya lagi bikin sih, maksudnya lagi yang kayak tadi tuh, kerangka-kerangka itu ternyata saya banyak kekurangannya ya. Yang dari penjelasan Kak Fitri tadi, saya nggak pakai ini, saya nggak pakai ini, baru namanya menulis baru ASG boy ya kayaknya. Iya. Nggak ada rel keretanya. Nah, pas dari Kak Fitri, tapi nanti materi kita di-share kan ya? Di-share, ya. Insya Allah nanti di-share ya. Jadi saya jelas, oke, berarti saya harus begini, jadi jelas sih. Iya, nanti selain materi juga banyak tips ya, Kak, ya. Insya Allah banyak tips yang di-share ke grup. Kemudian Kak Nila udah pengalaman tuh. Terakhir juga ada bonus-bonus buku online ya, atau e-book terkait penulisan novel. Seperti itu. Insya Allah nanti ya teman-temannya setelah semuanya selesai menulis buku antologi. Bonus-bonusnya akan di-share. Tapi perlahan-lahan kalau untuk tips menulis akan di-share ke grup insya Allah. Kak Dewi, makasih pengalamannya ya. Alhamdulillah Luar biasa. Saya jadi penasaran pengen baca bukunya Kak Dewi. Luar biasa ya. Iya, jadi pengen tahu gitu. Saya berterima kasih banget nih sama Kanila ya yang udah mengajak saya. Makasih banget. Alhamdulillah. Kak Dewi. Biasa ya Kak Dewi, walaupun asal boy, aduh luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh, bikin orang penasaran ya. Alhamdulillah. Aduh, ini KS luar biasa nih. Partner saya ini, beliau ini. Apa? Kalau nggak dibuka saya nggak tahu. Saya nyimak dulu nih Ustaz. Ya, Nyimak dulu baru belajar. luar biasa. Sama-sama Bu, kita juga sama-sama belajar di sini, belajar bareng. Nyari bisa sharing yang positif. Iya. Saya sering baca tulisan Bu Resti loh. Luar biasa. Masya Allah. Iya, itu menarik-menarik kalau dibikin buku atau novel. Iya, memang basicnya tadinya pengen buat tentang kehidupan sendiri deh dari awal masih remaja sampai sekarang ini. Tapi ya itu maksudnya seperti yang saya bilang ke Kak Fitri, pernah kan saya bilang, tapi rasanya aneh nggak ya kalau takutnya kalau kita umbar masalah pribadi kita atau maksudnya kehidupan itu, tapi dibuat dalam bahasa yang enak dibaca sama orang. Nah itu yang saya ingin belajar gitu. Iya, mungkin kalau diambil dari kisah nyata, kita angkat jadi buku biografi biasanya Kak. Oke. Tuh, memang nanti dalam pemilihan diksi ya, pemilihan diksi itu rangkaian kata memang kita pilih yang lebih baik ya, biar nanti lebih enak dibaca seperti itu. Maaf ya, saya sambil ngecas ya. Tema ini ada ya Kak, maksudnya di pembelajaran ini nih diajarkan? Ada. Tadi kita udah ada teknik sewing, teknik telling, itu kan teorinya ya, teori untuk bagaimana cara menyampaikan kalimat yang kira-kira enak dibaca oleh pembaca, seperti itu. Nanti saya share ya, karena materinya masih di laptop ya, belum dikirim ke HP, nanti insya Allah. Saya dibagi ya? Seperti itu. Banyak teman-teman yang mengangkat cerita pribadinya menjadi sebuah cerpen atau novel. Tapi kalau misalnya kita merasa belum pede untuk mengungkapkan kalau cerita itu memang kisah nyata kita pribadi, kita bisa mengubah tokoh ya,
mengubah tokoh. Jadi namanya jangan menggunakan nama kita. Kemudian tips lainnya daerahnya diubah. Kalau masih belum pede ya, belum pede dengan mengangkat cerita kita itu, daerahnya diubah. Misalnya ide cerita aslinya daerahnya di Jakarta, kita ubah misalnya di Aceh atau di Padang misalnya seperti itu. Tapi alur ceritanya sama dengan cerita yang kita buat. Itu dibolehkan kalau kita belum yakin untuk menulis cerita nyata bahwa itu adalah kisah pribadi kita sendiri. Seperti itu, Kak. Insya Allah Kak Resti, insya Allah punya bakat menulis. Kalau dilihat dari tulisan-tulisan yang pernah saya baca di Facebook, saya malah penasaran. Ini gimana jalan ceritanya? Ini kalau dibikin bagus, kalau jadi novel. Saya pikir seperti itu. Insya Allah punya bakat lah, insya Allah. Tapi intinya menulis itu mencoba. Jadi kalau nggak dicoba, nggak kelar. Sama saya nggak kelar-kelar. Jadi kalau ada tugas di sini kita coba. Ya, Kak ya. Iya, seperti itu. Kemudian nanti kalau setelah selesai menulis, kita jangan lupa swasunting atau proses editing. Ya, jadi seorang penulis itu, penulis yang baik adalah penulis yang mau memperbaiki tulisannya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Dia belajar dulu, belajar cara menulis yang benar itu gimana. Besok ya materinya Poebi. Misalnya nih, membuat dialog yang benar bagaimana, kemudian menggunakan kata ulang bagaimana. Jadi seperti ini. Kalau kita menulis, kata ulangnya banyak dalam satu paragraf, enak nggak dibaca? Biasanya nggak enak ya, misalnya ada kata ulang nya. Dia nyanya tuh berulang sampai 3 kali dalam satu paragraf, lebih dari 3 kali, itu kan tidak enak dibaca. Nah, nanti ada triks atau tips bagaimana mengurangi kata-kata yang berulang dalam satu paragraf. Nanti kita perbaiki kalimatnya, jadi kata ulangnya minimal, maksimal, bukan minimal, maksimal hanya 2 kali dalam satu paragraf, misalnya seperti itu. Nanti ada besok itu materinya ya, teman-teman ya, insya Allah. Jadi besok nanti jangan lupa hadir lagi ya di kelas. Kemudian yang pasti kalau ada tugas dikerjakan, nanti kalau sudah dikerjakan akan dikoreksi. Jadi kita tahu, oh setelah dikoreksi saya salah di sini. Oh kalimat saya dialognya salah ternyata, misalnya seperti itu. Nanti setelah bikin tugas kita akan tahu. Jadi teman-teman yang ikut di pelatihan menulis online, ketika membuat tugas, tugasnya akan saya koreksi, insya Allah. Seperti itu. Pokoknya tetap semangat, Bu. Ya, Kak Resti itu kayak Kadewi As lagi, Bu ya. Selesai membuat orang penasaran dan greget ya, teman-teman Kadewi. Apalagi Kak Resti luar biasa ya karya-karyanya ya. Edukasi Facebook tinggal dibukukan. Baik. Kakak yang lain silakan yang tanyakan tadi siapa ya? Kak Ica, Kak Joko, enggak, saya juga belum pernah. Enggak kelar-kelar saya juga. Kayak gitu, tugas nggak dilaksanakan, nggak kelar-kelar. Ya. Kalau semuanya belajar Kak Ica, tetap semangat nih, belajar ke Kak Resti, itu banyak. Di sini tetap semangat. Baik, kakak yang lain ada yang tanyakan lagi? Nanti ada tugas juga ya, Kak Fitri. Tugas. Kalau nanti saya share di grup ya. Zahra, gimana Zahra setelah ikut pelatihan? Zahra peserta termuda ya, masih SMA kayaknya. Zahra boleh dibuka kameranya. Lagi di luar. Belajar mungkin Zahra banyak tugas mungkin ya lagi. Dan bisa dipahami Zahra ya materinya ya. Nanti kalau udah praktek baru tahu nih salahnya di mana nih, perlu perbaikan di mana, seperti itu. Iya. Nanti setelah materinya di share ya di grup ya, Kak Fitri. Segera di share. Dan ini insya Allah nanti kita pindahkan dulu dari laptop ke handphone. Ya, langsung bisa praktek nanti dan langsung bisa ditanyakan juga nanti di grup ya lebih lanjut ya. Iya. Ini luar biasa karya lagi di jalan ya, karya ya luar biasa semangat belajarnya nih. Peserta tergagah karya. Baik, ada lagi kakak semuanya? Kita punya waktu kurang lebih 5 menit lagi. 5 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan semuanya.
Kata-kata semuanya. Belum nanti ada closing ya dari Kak Fitri. Pokoknya menulis itu dicoba ya. Praktek. Iya. Harus praktek. Kalau nggak praktek nggak kelar-kelar. Seperti itu. Apalagi yang sudah terbiasa ya. Kak Resti, dan tersebut luar biasa. Latihan. Saya zaman SMP itu saya memang senang buat diary gitu loh. Kak Fitri. Ada 7 buku. Wah, Tahu deh. Ya Allah, luar biasa. Bisa jadi novel. Jadi cuman cerita aja, misal hari ini apa, hari ini ngapain gitu. Ya, biasa. Masih disimpan Kak Resti diarinya? Kan udah pindah ke Jakarta, itunya di Pekanbaru, nggak tahu di mana sekarang. Iya. Sayang sekali ya, padahal kalau masih ada masih bisa dijadikan inspirasi tulisan ya. Iya, jadi dulu itu seneng misalnya hari ini ngapain, misal lagi kegiatan nari gitu. Cuma jadi dari nari itu ada aja misalnya mood kita jadi jelek atau apa, ketemu. Jadi ya di situ saya cerita aja malam buka buku diary kayak gitu. Iya, Tapi misalnya 2 hari itu ya itu aja temanya. Next day dan di hari ketiga mungkin beda lagi gitu. Tapi nggak seperti kalau cerpen kan tadi ada penyelesaian masalah, ada apa. Kalau itu lebih kayak curhat ya. menuangkan aja tuh apa aja gitu. Iya, jadi biasanya kalau kita punya anak ya, kemudian kita ingin menstimulus dia biar suka menulis, itu biasanya ya, emak-emak belikan buku diary itu buat anaknya. Nanti pelan-pelan kita stimulus, ayo dek, coba tulis dek kejadian hari ini apa aja. Seperti yang Kak Resti cerita tadi ya, lama-lama nanti anak kita terbiasa menulis dan nanti bisa jadi penulis cilik ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Itu pengalaman aku tuh Kak Fitri, dari SMP sampai mau nikah, nulis diary. Masya Allah, masih nyimpen bukunya. Setelah nikah udah nggak nulis lagi, nggak ada waktu. Oh, iya. Ngurusin bocah. Iya. Luar biasa ya Bunda ya. Bisa ada berapa tuh, hampir 20 buku kali. Masya Allah, 20 buku, luar biasa. Hampir tiap hari suka, kalau malam suka iseng nulis. Masih disimpan nggak Kak bukunya Kak? Masih sih. Wah, Masya Allah. Wah, jadi kadang kalau pengen buka ini cerita, baca lagi dulu lucu gitu. Iya. Norak. Benar-benar. Saya juga kalau baca tulisan-tulisan lama saya norak ternyata dulu ya gitu. Iya. Ih, norak banget ya gitu. Tapi ya Masya jadi Allah. punya story yang, oh berarti tanggal sekian aku ini ya. Gitu. Iya. Malah jadi kenangan di hari tua ya Kak ya. Iya, Buku tapi diary malah itu ya. setelah nikah tuh nggak bisa, mungkin karena langsung hamil ngurus anak gitu kali ya, banyak Iya, kegiatan jadi kayaknya udah capek duluan kalau malam, jadi nggak pernah nulis cerita lagi. Soalnya nanti ya setelah bergabung di PMO sudah punya komunitas, kita saling menyemangati ya. Untuk oh ya tadi saya tambahkan ya teman-teman ya, kalau mau konsisten menulis kita cari timing yang paling baik ya. Timing yang paling baik itu kita sendiri yang tahu ya, kira-kira kita punya waktu luang di keseharian kita itu jam berapa. Misalnya nih kalau saya dulu nunggu anak-anak tidur, suami tidur, baru saya bisa nulis itu. Biasanya kalau nggak jam 11 sampai jam 12 malam, tapi saya kemudian mulai mengurangi jam segitu ya, karena tidak baik buat kesehatan. Kemudian saya ubah di jam 4 sampai jam 5. Itu sempat ketika saya punya banyak deadline menulis, saya ubah, saya nulisnya jam 4 sampai jam 5. Konsisten setiap hari, 1 halaman minimal ya, kalau lagi buntu ide tuh 1 halaman cuma dapat. Tapi kalau misalnya lagi lancar tuh bisa sampai 3, 5, kalau lagi lancar, seperti itu. Jadi bentuk habit ya teman-teman ya, bentuk habit. Kemudian setelah bentuk habit atau kebiasaan menulis, kita bikin punishment pada diri kita sendiri kalau kita tidak mentaati jadwal yang sudah kita buat. Jadi setiap hari kita harus latih menulis terus-menerus. Bolehlah kita kasih rehat misalnya dalam seminggu, hari Sabtu Minggu, atau untuk awalan kita buat jadwal menulis itu seminggu 3 kali misalnya. Nah kemudian
pilih waktu yang paling kita ketahui, di mana waktu itu adalah waktu yang paling luang bagi kita untuk menulis. Kemudian manfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk kita memaksimalkan menulis. Ide-ide yang sudah kita ikat ya, misalnya di notes atau di WA yang sudah kita buat atau di voice note yang sudah kita buat, itu kita tuangkan ketika kita sudah menyiapkan jadwal sendiri untuk menulis. Seperti itu. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa menulis sehari misalnya 1 halaman aja, kalau kita nggak nulis sehari itu akan hampa rasanya, seperti itu. Kalau kita lagi lancar bisa lebih dari 3 halaman biasanya, seperti itu. Jadi kalau bisa kita mulai bentuk habit menulis ya, kemudian bikin schedule sendiri jam berapa yang paling kita lapang untuk menulis, dan kita konsisten dengan jadwal yang sudah kita buat. Kalau misalnya kita nggak sempat 1 hari di jadwal yang sudah kita buat, kita bikin punishment pada diri kita sendiri. 1 hari aku nggak nulis nih, berarti besoknya aku harus nulis 2 halaman, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah nanti kita udah konsisten menulis setiap hari, teman-teman, seperti itu. Kak Oji kemut, Kak Oji. Oh iya. Jadi harus dibiasakan ya, harus dibiasakan, udah menjadi habit nanti udah jadi kebiasaan kita, jadi ketagihan intinya ya, jadi habit kalau nggak nulis sehari itu. Baik, kakak semuanya, ada lagi yang ditanyakan? Kita ada jam 9.32 ya. Kak Resti, Kak Dewi, Kak Nila, Kak Ica, Kak Rio lagi di jalan, mudah-mudahan semuanya. Mana Zahra, Kak Zahra, mana Kak Zahra lagi sibuk juga nih. Baik kakak semuanya, karena waktunya sudah lebih ya. Sudah lebih, mungkin insya Allah kita lanjutkan besok hari ya. Materi yang berbeda, dan coba nanti kita di mana, di grup akan ada tugas ya Kak Fitri. Ya, insya Allah setelah ini saya share langsung tugasnya di grup, teman-teman nanti bisa mulai merancang untuk menulis untuk tugasnya. Siap, siap. Baik Kak Fitri, sebelum kita tutup ada closing statement dulu. Oke, baik teman-teman, closing statementnya singkat aja, action. Ya, langsung aja action, menulis apa yang sedang dipikirkan sekarang, tulis ya, lalu menulislah dengan gembira. Walaupun tokohnya kita buat tersiksa seperti cerita Kak Nila tadi ya, tapi kita menuliskannya juga harus dalam kondisi gembira. Jadi biar mood kita untuk menulis itu selalu stabil, seperti itu. Mungkin itu aja Kak Oji. Siap, terima kasih. Tetap happy berarti ya Kanila. Kalau mungkin dapatkan saya yang baik kayak Kanila bikin penasaran Kadian katanya bikin greget. Harusnya begini deh, luar biasa ya. Bikin orang greget. Berhasil itu yang membuat orang penasaran dan orang berpikir gitu ya. Baik kakak semuanya, kakak yang hebat semuanya, terima kasih atas waktunya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama dengan materi yang berbeda di CNN Entertainment. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Moderator, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Makasih Kak Fitri. Makasih Kak Oji. Teman, sampai ketemu. Tetap semangat. Action. Bismillah. Bismillah, pasti bisa. Apalagi udah terbiasa bikin diare, luar biasa ya. Kan diari curcol. Gak apa-apa. Nggak perlu pakai kalimat indah. Apa dari curcol, akhirnya luar biasa ya. Yang bikin greget. Kalian ditunggu tuh curcolannya nanti ya dalam bentuk karya. Insya Allah ya. Masya Allah. Ntar norak lagi. Nah, insya Allah. Lucu ya Bu ya, jadi kenangan terindah. Iya, betul. Ya, kita baca itu ya. Nora tapi Masa ABG gitu. Masya Allah.
Jadi senyum-senyum sendiri ketika baca ya. Betul, betul. Ternyata begini. Baik, Ibu semuanya, kakak yang hebat, saya mohon pamit ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam buat kita semuanya. Sampai ketemu Bun. Bunda Ya. Uki. Ya. Bun. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ketemu di sini ya Bun, nggak sempat lagi ke Ciputat. Biasanya udah lama ketemu, biasanya di kantin ketemu, kita ketemu. Iya. Jadi ketemunya ke bawa anak tuh lewat depan rumah. Masya Allah. Alhamdulillah bisa silaturahim. Saya nggak nyangka bisa ketemu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.